Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Soeharjo Diningrat. Namun pada tahun 1922, saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantoro adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Belanda, yaitu Europese Lagere School atau ELS. Ki Hajar Dewantoro kemudian melanjutkan kuliah di Stovia, yaitu Sekolah Khusus Pendidikan Dokter. Namun, sayangnya ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantoro tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar terbuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantoro juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo di tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indische Partij atau partai politik pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantoro sudah membuat banyak tulisan, hingga suatu hari salah satu tulisannya yang berjudul Als ik eens Nederlander was, yang artinya andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantoro, Douwe Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 sehingga 1919. Selama masa pengasingan, Ki Hajar Dewantoro berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesische Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri sepulang dari pengasingannya pada tahun 1922. Ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapatkan pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantoro melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantoro masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Patrap Triloka dan yang terdiri Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kemauan, Tut Wuri Handayani, di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantoro juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.